Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya. Yang pertama kita akan belajar dengan Bu Nisa, Bu Bella, kemudian ada Pak Teguh. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada kalimat ajakan, kemudian ada membandingkan dan mengurutkan bilangan, kemudian gerakan dalam tari dan penerapan sila Pancasila di tempat bermain. Yang pertama di sini ada materi bahasa Indonesia tentang kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan ini adalah kalimat yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo, mari, atau yuk. Nah, di sini adalah contoh kalimat ajakan. Yang pertama, ayo Rio, kita bermain bola. Contoh yang kedua, mari. Mari kita rapikan mainan ini. Kemudian contoh yang ketiga, Linda, yuk kita bermain bersama-sama. Contoh yang keempat, Fitri, ayo kita ikut lomba mewarnai. Dan contoh yang kelima, mari kita menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jika kita mengajak orang lain melakukan sesuatu dengan kata ayo, yuk, atau mari, berarti kita sudah mengucapkan kalimat ajakan. Sekali lagi Pak Teguh jelaskan ya, di sini ada kata ayo, yuk, atau menari itu menandakan adalah kalimat ajakan. Nah, berikutnya ada teks percakapan antara Tony dan Doni. Tony berkata, besok ada lomba balap karung loh. Kemudian Doni menjawab, lomba dalam rangka apa Tony? Kemudian Tony berkata lagi, lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dodi menjawab, ayo kita ikut lomba itu. Kemudian Tony berkata, iya, aku pasti ikut. Dodi bilang lagi, mari kita berlatih supaya menang. Tony menjawab, oke Dodi. Nah, di sini kalimat ajakan pada teks percakapan di atas adalah yang pertama, ada ayo kita ikut lomba itu. Dan yang kedua, mari kita berlatih supaya kita bisa menang. Selanjutnya kita belajar bersama Bu Nisa ya, materi matematika. Membandingkan bilangan. Cara membandingkan bilangan adalah yang pertama, bandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Yang kedua, lihat angka ratusan mana yang lebih besar. Jika ratusannya sama, lihat puluhannya. Jika puluhannya sama, lihat satuannya. Bandingkan angka mulai dari kiri. Ingat, simbol lebih besar artinya lebih dari atau lebih besar dari. Simbol lebih kecil itu kebalikannya dari simbol lebih besar ya. Artinya kurang dari atau lebih kecil dari. Sedangkan simbol sama dengan artinya nilainya sama. Nah, di sini ada contoh latihan soal. Ibu sedang menyiapkan makanan untuk tamu. Ibu membuat 354 kue dan 372 donat. Manakah makanan yang lebih besar banyak ibu buat? Jawabannya, perhatikan bilangan 354 dan 372 berikut. Nah, di sini dibandingkan dari ratusannya dulu. Nilainya ratusannya itu adalah sama-sama 300. Setelah kita membandingkan ratusannya, kita membandingkan
ke bagian puluhannya. Puluhannya di sini adalah 50 dan 70. Manakah yang lebih besar? Yaitu yang 70. Setelah dibandingkan ke puluhannya, kita membandingkan ke satuannya. Di sini satuannya ada 4 dan 2. 4 dan 2 lebih besar mana? Lebih besar ke 4. Lalu kita membandingkan dari keseluruhan, dari ratusan, puluhan, dan satuan. Dari 354 dan 372, yaitu lebih besar 372. Jadi, nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan di atas sama, yaitu 300. Nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama, yaitu 50 dan 70. 50 kurang dari 70. Maka 354 kurang dari 372. Atau dapat ditulis 354 kurang dari 372. Jadi sajian yang banyak dibuat ibu adalah donat sebanyak 372. Mengurutkan bilangan. Cara mengurutkan bilangan adalah yang pertama, bandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Yang kedua, bandingkan angka mulai dari kiri. Nah, di sini ada contohnya, yaitu Lisa, Mira, dan Wina mempunyai tali karet. Tali karet Lisa terbuat dari 365 karet gelang. Tali karet Mira terbuat dari 382 karet gelang. Tali karet Wina terbuat dari 324 karet gelang. Urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah, jawabannya perhatikan bilangan 365, 382 dan 324 berikut. Nah, di sini kita mencari yang paling terkecil dulu, baru ke yang terbesar. Nah, di sini bisa dilihat ada 365, 382, dan 324. Yang pertama, kita akan mencari yang urutan dilihat dari bagian ratusannya dulu. Nah, di sini ratusannya kebetulan sama ya, yaitu sama-sama 300. Setelah kita melihat bagian 300-annya, kita melihat yang bagian puluhannya. Bagian puluhannya di sini ada 60, 80, dan 20. Nah, di sini yang paling terkecil yang mana? Antara 60, 80, dan 20. Nah, betul sekali. Yang paling terkecil adalah 20. Setelah puluhannya 20, kita melihat ke 60, dan yang paling besar adalah 80. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau yang paling kecil yaitu 324, lalu 365, dan 382. Nilai angka pada tempat ratusan ketiga bilangan di atas adalah sama, yaitu 300. Nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama, yaitu 60, 80, dan 20. Nah, di sini bisa diurutkan mulai dari puluhan yang terkecil. Puluhan yang terkecil itu adalah 20, 60, dan 80. Jadi urutan bilangan yang terkecil ke besar yaitu 324, 365, dan 382. Itu untuk urutan yang terkecil ya. Kalau sebaliknya, urutan yang paling besar berarti diurutkan yaitu 382, 365, dan 324. Bagaimana anak-anak? Sudah paham sampai ini? Kalau kurang paham bisa ditanyakan ya ke Bapak Ibu Guru.
Selanjutnya adalah materi SBDP, yaitu tentang gerakan dalam tari. Gerakan dalam tari meliputi seluruh bagian tubuh. Gerakan-gerakan tersebut berupa yang pertama, gerakan kepala. Contoh gerakan kepala itu kita bisa menoleh ke kanan ataupun ke kiri, yaitu adalah contoh gerakan kepala. Yang kedua, gerakan tangan. Gerakan tangan itu contohnya seperti tepuk tangan, menggenggam, rentangkan tangan, itu adalah gerakan tangan. Gerakan kaki, contohnya adalah kita bisa jalan di tempat, melompat, berlari, itu adalah contoh gerakan kaki. Yang selanjutnya kita belajar PPKN ya. Sebelumnya kita ingat kembali yuk Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Kemanusiaan yang adil beradab. Lambangnya rantai. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Nah, sekarang materi PPKN adalah penerapan sila Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, sila pertama, contoh penerapannya adalah memberikan waktu kepada teman yang ingin beribadah. Contoh yang kedua, membaca doa sebelum bermain. Contoh sila Pancasila yang kedua. Yang pertama, mengajak teman bermain. Yang kedua, menolong teman yang terjatuh saat bermain. Jadi kalau ada teman yang jatuh, kita harus menolong. Kemudian contoh sila ketiga. Yang pertama, bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, tidak memilih teman saat bermain. Sila keempat, contohnya bermusyawarah memilih permainan yang akan dimainkan dan mendengarkan pendapat dari teman. Contoh sila yang terakhir yaitu sila kelima. Yang pertama, memuji kehebatan teman saat bermain. Yang kedua, bermain secara bergiliran. Bagaimana? Paham tidak contoh penerapannya? Ya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak sehat selalu, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.